Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Penggolongan obat. Yang pertama, obat bebas. Golongan obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis hitam. Meskipun disebut aman, obat bebas tetap tidak boleh digunakan sembarangan karena memiliki kandungan kimia yang berdampak bagi kesehatan tubuh. Obat-obatan yang dapat dibeli secara bebas biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit yang memiliki gejala ringan. Contoh obat bebas yang dapat dibeli di warung, toko obat, serta apotik tanpa resep dokter adalah yang pertama paracetamol, yang kedua ibuprofen, yang ketiga antasida. Yang kedua, obat bebas terbatas. Golongan obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi hitam. Golongan obat bebas terbatas sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tetap tergolong obat keras. Selain itu, terdapat 5 jenis obat bebas terbatas, yaitu 01. Awas obat keras, baca aturan pemakaiannya. Nomor 2, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Nomor 3, awas obat keras tidak boleh ditelan. Nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Nomor 5, awas obat keras, obat wasir, jangan ditelan. Contoh obat bebas terbatas adalah CTM, Tremenza, gram tusif flutamol. Yang ketiga, obat keras. Obat keras ditandai dengan lingkaran merah ini, dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Golongan obat keras hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Obat keras tersebut tidak bisa sembarang dikonsumsi karena dapat berbahaya, meracuni tubuh, memperparah penyakit, atau menyebabkan kematian, sehingga harus digunakan sesuai aturan yang tepat. Contoh obat keras adalah asamefenamat, omeprazol, lansoprazol, domperidone. Yang keempat, psikotropika. Psikotropika adalah istilah umum untuk berbagai macam obat, termasuk obat resep dan obat yang sering disalahgunakan. Oleh karena itu, obat-obatan ini harus diresepkan oleh dokter dalam membantu pasien untuk memutuskan obat psikotropika mana yang tepat. Zat atau obat yang dapat menurunkan fungsi otak dan merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi seperti halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan suasana hati yang tiba-tiba, dan menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Yang kelima ini ada golongan psikotropika. Yang pertama, obat psikotropika golongan 1. Golongan ini berpotensi tinggi menyebabkan kecanduan karena tergolong dalam obat-obatan terlarang dan tidak boleh digunakan untuk pengobatan. Pemakaian psikotropika golongan ini dapat menimbulkan efek halusinasi dan mengubah perasaan secara drastis. Yang kedua, obat psikotropika golongan 2. Psikotropika golongan 2 juga berpotensi tinggi menyebabkan kecanduan, tetapi tingkat resiko lebih rendah daripada golongan 1. Yang ketiga, obat psikotropika golongan 3. Zat dalam psikotropika golongan 3 memberikan efek kecanduan yang termasuk sedang, meski demikian penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi tubuh. Yang keempat, obat psikotropika golongan 4. Jenis psikotropika golongan 4 cukup banyak disalahgunakan karena lebih mudah ditemukan dan sering dikonsumsi sembarangan. Ini saya ingin mengetahui contoh-contoh golongan psikotropika 1-4. Yang pertama, contoh-contoh golongan psikotropika golongan 1. Yang pertama di sini ada meskalin, yang kedua ada menkatinom, yang ketiga salvinorin. Golongan kedua yaitu yang pertama amfetamin, yang kedua fensiklidin, yang ketiga pemolin. Golongan ketiga iprazolam, yang kedua lorazepam, yang ketiga oxazepam. Yang keempat, yang pertama itu tramadol, yang kedua kodein, yang ketiga oazepam. Sekian video dari saya, terima kasih. Salah.